Ibu Saudara kasih Tuhan, apa kabarnya? Saya berdoa Bapak Ibu tetap baik-baik dan sehat-sehat saja di dalam segala sesuatu. Bapak Ibu, sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, Saudara, mari sama-sama saya mengajak Bapak Ibu untuk kita menyanyikan satu pujian lama. Biarkan pujian ini boleh membawa hati kita untuk kita semakin mendekat kepada Tuhan. Forever you will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knees and worship you alone. Forever you will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knees and worship you alone. Oh, all heaven declare the glory of the risen Lord. Who can compare the beauty of the risen Lord? Forever you will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knees and worship you, Lord, sampai selamanya, sampai selamanya. Anak domba bertahta, ku datang bersujud menyembahmu saja sampai selamanya, sampai selamanya. Anak domba bertahta, oh, ku datang bersujud menyembahmu saja, ku datang bersujud menyembahmu saja. All heaven declare the glory of the Lord. Oh, we worship you, Lord, we worship you. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang satu tema, yaitu pertandingan atau perlombaan iman. Saudara, ternyata di dalam Alkitab itu dinyatakan ada sebuah pertandingan atau perlombaan yang memang diwajibkan bagi setiap orang yang percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya mau mengajak kita untuk kita belajar bagaimana supaya kita itu bisa, bahkan kita menyelesaikan, kita finishing well dengan apa yang menjadi bagian pertandingan yang harus kita selesaikan, yang diwajibkan bagi kita. Saudara, saya berdoa kita menangkap kebenaran ini dan kita menjadi orang-orang yang mengalami akan kebenaran Tuhan, dan hidup kita semakin hari semakin kita itu berfokus kepada Yesus Tuhan saja. Saudara, firman Tuhan terambil dari Ibrani 12 ayat yang pertama dan kedua. Perikopnya nasihat supaya bertekun di dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi
bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, ada pertandingan yang memang diwajibkan bagi kita, dan pertandingan ini tentunya harus diselesaikan oleh kita dengan baik. Adapun tujuan dari pertandingan ini adalah supaya kita itu mencapai yang namanya mahkota kehidupan yang tersedia bagi kita. Oleh karena itu kita perlu Bapak Ibu melatih diri kita. Kita perlu mempersiapkan diri kita untuk kita masuk dalam pertandingan iman ini. Saudara, makanya di dalam 1 Timotius 4 ayat 7b sampai ke 8, tulisan Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius berkata, "Latihlah dirimu beribadah, karena ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji untuk hidup yang hari ini maupun hidup yang akan datang." Berarti untuk kita itu bisa mengalami finishing well dalam pertandingan iman kita, kita perlu membiasakan diri untuk melatih diri kita, terutama dalam yang namanya ibadah. Karena ibadah itu mengandung janji. Hal yang sama saudara, seperti seorang atlet, seperti seorang olahragawan, dia akan melakukan sesuatu dengan maksimal dan menyelesaikan apa yang menjadi sebuah perlombaan yang sedang dihadapinya. Nah, bagaimana supaya kita itu bisa menyelesaikan pertandingan perlombaan iman kita dengan maksimal? Saudara, yang pertama saudara, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi. Yang pertama, kita harus menanggalkan beban dan dosa yang merintangi. Maksudnya apa, Pak? Maksud saya adalah gini, saudara, ada beban dalam hidup kita itu yang merintangi. Kata merintangi itu sebenarnya menghalangi kita untuk kita itu kalau itu pelari, jadi larinya tidak terlalu cepat, jadi dia itu berlambat-lambat, jadi akhirnya malah menghentikan larinya. Nah, beban apa itu? Beban itu bisa bicara beban kehidupan kita yang mengalihkan kita, bahkan membuat kita itu keluar dari pertandingan kita. Berapa banyak orang mengawalinya dengan Tuhan, mengawalinya dengan Roh, tapi ujungnya mereka justru mengakhirinya di dalam daging, dengan kehidupan duniawi. Mereka mengawali dengan percaya Yesus, tapi ujungnya mereka meninggalkan Yesus. Berarti ada beban-beban dalam hidup mereka yang menghalangi mereka untuk menyelesaikan pertandingan iman dalam hidup mereka. Saudara, kita pun perlu belajar, kita perlu memperhatikan hal ini. Beban-beban apa yang bisa mengalihkan kita untuk kita tidak lagi hidup di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus dan mengalihkan kita dari kepada kebenaran firman-Nya. Bisa jadi beban kehidupan, mamon, keuangan, bisa mengalihkan, itu bisa menjadi beban kita. Karena orang yang ada dalam penderitaan yang terus-menerus tanpa dia terus memandang kepada Tuhan, ujungnya orang itu juga akan bisa meninggalkan Tuhan. Hari ini banyak orang mualaf, saudara. Mereka meninggalkan Yesus karena pasangan, mereka meninggalkan Yesus karena masalah ekonomi, mereka meninggalkan Yesus karena ketenaran. Saudara, itu bisa menjadi beban-beban dalam hidup kita yang justru mengganjal, merintangi jalan dalam perlombaan iman kita. Yang kedua, dosa. Dosa itu adalah memang yang menjadi sesuatu yang menghambat. Dosa itu yang memisahkan kita daripada Tuhan. Tapi saudara, sebenarnya waktu kita percaya di dalam Tuhan, Yesus itu sudah menyelesaikan dosa kita. Hanya kadang kala yang terjadi, iblis itu menipu kita
untuk mengingatkan dosa-dosa lama kita, sehingga kita berpikir bahwa hari ini kita tetap menjadi manusia lama. Di dalam surat Korintus dikatakan bahwa yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Di dalam Kristus engkau adalah ciptaan baru. Nah, seringkali identitas yang baru itu tidak kita terima, karena setan sering memunculkan sebuah identitas yang lama kita, yaitu masih manusia lama yang hidup dalam dosa. Orang yang masih tetap dalam jati diri, bahkan dalam pandangan bahwa dia masih manusia lama yang berdosa. Tentunya ini akan merintangi jalan dia untuk menyelesaikan pertandingan. Saudara, misalnya ada seorang pelari, saudara, atau orang melakukan pacuan kuda. Saudara, maka bagaimana supaya orang itu lari cepat? Dia akan coba menanggalkan di dalam tubuhnya maupun yang ada perlengkapan yang dipakainya, sesuatu yang bisa meringankan dia untuk segera dia bisa menyelesaikan pertandingannya dengan baik. Begitu juga orang naik pacuan kuda, saudara. Naik kuda, maka kudanya nggak akan dibebani dengan berat-berat. Supaya apa? Kudanya bisa lari kencang. Hal yang sama, saudara. Dalam hidup kita punya trek perlombaan kita. Nah, apa yang menghalangi? Ya, beban dan dosa. Nah, beban itu bisa bicara masalah-masalah pergumulan hidup. Dosa bicara masalah di mana kita diingatkan terus tentang jati diri manusia lama kita. Sesungguhnya kalau kita menyadari bahwa kita bisa menanggalkan beban, maka saudara, kita akan berlari dengan enak menuju pada finish yang memang Tuhan tetapkan buat kita. Saudara, setiap orang akan meninggal. Setiap orang pasti mati, saudara. Tapi kita harus mati dalam finishing well. Artinya apa, saudara? Kita perlu menyelesaikan pertandingan iman kita dengan baik. Berapa banyak ada di tanah kita ini, saudara? Ada banyak potensi, ada banyak janji Tuhan, ada banyak tujuan Tuhan yang sebenarnya terkubur, yang belum diselesaikan karena mereka mati duluan. Nah, saya berdoa Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita menjadi orang-orang yang sadar bahwa suatu kali kita mati dan kita juga akan ada dalam kekekalan. Tetapi yang perlu kita persiapkan hari ini ketika kita ada di dunia adalah kita perlu menanggalkan beban dan dosa kita untuk mata kita tertuju kepada Tuhan. Sehingga pertandingan iman kita menjadi pertandingan iman yang dapat terselesaikan dengan baik. Katakan amin. Yang kedua, saudara, apa yang harus kita lakukan yang dikerjakan dalam sisi kita, karena Yesus sudah menyelesaikan buat kita. Nah, bagian kita apa untuk kita bisa menyelesaikan pertandingan iman kita? Ayat 2-nya berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Saudara, orang yang bertanding, orang yang berlomba, harus matanya tertuju kepada sasaran finish yang di depan. Saudara bisa bayangkan kalau orang berlari, berlomba, tetapi dia akan terus menengok-menengok ke belakang. Saya yakin ada dua kemungkinan. Dia tidak menyelesaikan, tertinggal, atau yang kedua, saudara, dia akan mengalami cedera, sehingga dia akan jatuh. Nah, saudara, ada banyak orang hari ini berjalan menuju kepada destiny, tujuan yang Tuhan tetapkan dalam hidupnya, dalam pertandingan imannya. Tapi dia masih kadang menengok-menengok ke belakang. Saudara, kita ini ada dalam waktu kronos. Waktu kronos itu bicara waktu yang terus berjalan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan. Nah, saudara, kalau kita berjalan hari ini, ada di hari ini, kita gak bisa untuk terus mengingat, membawa sesuatu yang di masa lalu untuk dibawa ke masa depan. Nah, banyak orang hari ini, saudara, mereka pengen berjalan di hari ini, tetapi matanya tertuju kepada apa yang di belakang. Ingatan masa lalu, nostalgia masa lalu akan mengalihkan pandangan kita dari Yesus. Saudara, mari coba melihat berapa banyak orang terpenjara dengan masa lalu karena mereka menengok akan masa lalu. Jangan sampai seperti istri Lot, saudara. Lewat malaikat Tuhan, berjalanlah terus sampai ketika Sodom Gomora akan dihancurkan Tuhan. Jangan nengok ke belakang. Tapi istri Lot menengok ke belakang dan jadilah tiang garam. Saudara, ini bicara apa? Orang yang seringkali menengok ke belakang, orang ini tidak akan pernah bisa menyelesaikan sesuatu.
yang menjadi pertandingan yang harus diselesaikannya. Kita perlu belajar untuk kita ini terus tertuju kepada Yesus. Saudara, kalau kita tertuju kepada Yesus, tentunya apapun yang terjadi, kita akan diarahkan untuk tetap mempercayai Tuhan. Makanya di ayat selanjutnya dikatakan, yang memimpin kita dalam iman. Siapa yang memimpin iman kita? Yesus. Dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Siapa yang bawa? Yesus. Jadi kalau kita coba menengok ke belakang, tidak tertuju kepada Dia, berarti perhatian kita sedang tertuju kepada yang lain. Saudara, saya mengajak kita untuk Yesus menjadi satu-satunya pribadi yang dimana kita tuh mau dan tuju, saudara. Dimana mata kita hanya tertuju kepada Dia. Ada penjara masa lalu, ada nostalgia masa lalu yang coba mengalihkan pandangan kita daripada Tuhan. Suatu kali Yesus berjalan di atas air. Ketika Yesus berjalan di atas air, tiba-tiba murid-muridnya ketakutan karena mereka melihat ada hantu, saudara. Karena dalam mitos, kalau kita baca, seperti ada mitos dalam budaya mereka, ada hantu yang bisa berjalan di atas air. Maka ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas air, otomatis yang terbawa dalam hidup mereka itu hantu. Maka mereka ketakutan, mereka berteriak-teriak, itu hantu, itu hantu. Sampai Tuhan harus berkata, ini aku, Tuhan. Saudara, sampai akhirnya di antara mereka masih ada dalam kebimbangan dan keraguan. Lalu muncullah Petrus yang berkata, kalau Engkau Tuhan, izinkan aku juga berjalan menuju kepadamu ya Tuhan. Apa yang terjadi? Petrus akhirnya dia mulai keluar dari perahu dan dia bisa berjalan di atas air dalam beberapa saat. Tapi Alkitab mencatat, ketika dirasanya, kata dirasanya di dalam bahasa Inggris itu dipakai when he saw, ketika dia melihat angin, tiupan angin, ketika dia melihat, saudara, ada sesuatu yang di sekelilingnya air. Saudara, berarti waktu Petrus dari matanya yang tertuju kepada Yesus, tiba-tiba dia mulai melihat kepada sekelilingnya. Dia mulai melihat ke air, melihat kepada angin yang ada di sekelilingnya. Apa yang terjadi? Maka Alkitab mencatat tenggelamlah dia. Saudara, ini bicara apa? Waktu kita tertuju kepada Tuhan, pandangan kita tertuju kepada Yesus, kita ini akan berjalan dari iman from faith to faith. Kita akan berjalan dari satu iman kepada iman yang lain. Tetapi justru ketika pandangan kita teralih kepada yang lain, biasanya akan ada banyak pergumulan demi pergumulan yang akan terus menghambat perjalanan pertandingan iman kita. Sehingga ini yang kadang memperlama dalam perjalanan hidup kita. Saudara, tidak bisa dipungkiri, seperti perjalanan orang Israel ketika ada di padang gurun menuju ke tanah Kanaan. Betapa mereka melihat mujizat Tuhan. Betapa mereka melihat pertolongan Tuhan. Betapa mereka melihat campur tangan Tuhan luar biasa. Tapi saudara bisa memperhitungkan, justru orang yang melihat pertolongan mujizat Tuhan, ketika matanya tidak tertuju kepada Tuhan, apa yang terjadi? Mereka berputar-putar di padang gurun, sehingga akhirnya tidak ada satupun dari mereka, generasi awal dari Mesir, yang sampai ke tanah perjanjian, kecuali Yosua dan Kaleb. Saudara, ini mengingatkan kita, untuk supaya kita ini terus tertuju kepada Tuhan. Nah, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita dalam kesempurnaan, dalam bahasa Inggris dipakai kata author and finisher. Berarti bicara apa, saudara? Kalau kita itu pandangan kita tertuju kepada Yesus, maka Yesus itu yang akan memulai. Dia yang akan mengawali perjalanan imanmu, dan dia juga yang akan menyelesaikan imanmu sampai pada kesudahannya. Jadi saudara, kita itu finishing well. Nah, banyak dari kita hari ini, kita itu diarahkan untuk melihat kepada hal yang lain, saudara. Makanya Rasul Paulus
menasihatkan di dalam suratnya Filipi berkata, "Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Saudara, Paulus dulu orang yang dikenal menganiaya jemaat Tuhan. Bahkan dia hadir dalam pembunuhan ketika Stefanus dibunuh. Saudara, tapi orang yang begitu hatinya keras dan jahat, dalam perjumpaan dengan Tuhan, dia diubahkan dan menjadi rasul yang sangat radikal ketika melayani Tuhan. Bahkan dia berkata bahwa apa yang dulu dianggap hal yang mulia, sekarang dianggap menjadi sebuah sampah karena pengenalan akan Kristus. Makanya dia berkata, "Aku melupakan yang di belakang." Paulus orang pintar, saudara. Paulus orang hebat. Dia murid Gamaliel yang cerdas. Bahkan dia orang yang sangat berwibawa. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia dijamah Tuhan, hatinya ditujukan kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Dia mulai melupakan yang di belakang dan mengarahkan dirinya kepada Yesus. Untuk apa? Untuk menyelesaikan panggilan surgawi dalam hidupnya. Itulah yang saya sebut dengan pertandingan iman. Nah, saya berdoa, saya dan saudara, kita semua menjadi orang-orang yang menyelesaikan pertandingan iman kita dengan baik, saudara. Hari-hari seperti ini, saudara, ada banyak hal yang akan mengalihkan kita daripada Yesus. Akan ada banyak pergumulan, akan ada banyak hal di luar sana yang menakutkan, yang akan mengalihkan kita, pandangan kita daripada Yesus. Tapi saya berdoa, Bapak Ibu ingatlah firman Tuhan ini. Arahkan pandanganmu kepada Yesus. Karena waktu saudara bisa mengarahkan pandangan Bapak Ibu kepada Yesus, saya percaya iman saudara akan semakin bangkit. Iman saudara akan semakin dibawa kepada yang namanya kesempurnaan. Untuk saudara akan melihat perbuatan ajaib Tuhan terjadi di sana. Pertandingan saudara akan menjadi pertandingan yang luar biasa, yang dapat diselesaikan dengan baik. Yang ketiga, saudara, apa yang perlu untuk kita sadari ketika kita sedang dalam perlombaan ini adalah di ayat yang pertama dipakai kata seperti ini, saudara. Berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Saudara, ada kata berlomba dengan tekun. Yang ketiga ya, kita perlu melakukan pertandingan iman kita dengan tekun. Saudara, kita ini sedang berlomba. Kalau kita berlomba, jangan sampai saudara hari ini lagi semangat saudara berlomba, gak semangat saudara keluar daripada lintasan perlombaan. Kita akan didiskualifikasi, saudara. Kalau ada seorang atlet tiba-tiba dia lagi berlomba, saudara, ada track yang harus diselesaikan, tiba-tiba di tengah jalan dia malas untuk menyelesaikan, saudara, dia keluar dari lapangan, saudara, maka dia akan didiskualifikasi dan dia akan disebut sebagai pelari atau atlet yang tidak menyelesaikan dengan baik. Saudara, suatu kali saya pernah melihat sebuah tayangan di YouTube tentang orang yang saudara dia harus lari maraton. Dia sadar dalam lari maraton ini ada pertandingan panjang, saudara. Jaraknya itu panjang. Nah, tiba-tiba ketika di tengah jalan dia sedang melakukan, tiba-tiba ada bagian dari kakinya yang terkilir atau luka, saudara. Secara manusia, dia bisa keluar dari pertandingan, hands up, menyerah. Tapi orang ini, saudara, dengan tertatih-tatih, dia tetap menyelesaikan pertandingan ini dengan baik. Saudara, ini justru hal yang luar biasa. Statementnya berkata gini, negara mengirim saya untuk ikut lomba ini, bukan untuk menjadi seorang pecundang yang menyerah, tetapi untuk menyelesaikan pertandingan. Saudara, bagian kita perlu berlomba dengan tekun. Dengan tekun artinya dengan sebuah kesadaran. Kita ini sedang berlomba. Kita tidak bisa bangun iman kita hanya sekedar lagi semangat cari Tuhan, saudara cari Tuhan. Lagi semangat berdoa, saudara berdoa. Lagi pengen beribadah, saudara beribadah. Lagi malas, saudara meninggalkan Tuhan. Saudara, kita perlu sadarkan diri kita bahwa kita sedang ada dalam perlombaan.
Setiap kita sedang ada dalam bagian perlombaan yang diwajibkan masing-masing buat kita. Dan kita semua harus mengakhirinya dengan baik. Saudara, tanpa ketekunan mustahil kita itu bisa meraih yang namanya kemenangan daripada sebuah perlombaan. Ketekunan artinya ya kita sungguh-sungguh menyadari perlombaan itu harus diselesaikan. Berapa banyak saudara-saudara kita yang dulu sama-sama di masa mudanya melayani Tuhan sama-sama dengan kita. Tetapi justru di hari-hari ketika sudah berkeluarga, mereka meninggalkan iman mereka. Berarti mereka sedang keluar, saudara. Mereka crossover, nyimpang dari perlombaan yang harus dilakukan. Nah, saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua, ayo dengan tekun menyadari bahwa ada pertandingan iman yang harus kita selesaikan. Kita tidak tahu kapan Tuhan menjemput kita. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Tapi yang saya tahu, kapanpun waktunya kita harus siap. Dan kita perlu didapati iman kita finishing well. Kita menyelesaikan dengan sangat baik. Saudara, semua rasul-rasul Yesus, kecuali Yudas, saudara, mereka adalah orang-orang luar biasa. Mereka menyelesaikan pertandingan iman mereka dengan baik. Kalau saudara lihat di dalam kehidupan mereka, di ensiklopedia, bagaimana mereka menyelesaikan iman mereka. Ada yang mati, mereka disalibkan. Ada yang mati, mereka ditarungkan dengan binatang. Ada yang mereka diseret, saudara, sampai mati. Ada yang dibakar. Saudara, ketika saya baca itu, saudara, sebenarnya bukan masalah kematiannya seperti apa, tetapi bagaimana sampai titik darah penghabisan mereka tetap bisa mempercayai Tuhan dan mereka berlomba dengan tekun, saudara. Ini harusnya menjadi teladan buat kita, bahwa kita menjadi orang-orang yang hebat, bukan karena kita, tetapi karena kita menyadari terlalu banyak kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Amin, saudara. Nah, saya berdoa Bapak Ibu Saudara semua, di tengah kondisi yang kita nggak tahu nih wabah corona kapan selesainya, saudara. Tapi doa kita segera selesai. Tetapi ada satu bagian, saudara. Kita perlu menyelesaikan pertandingan iman kita dengan baik. Saya percaya Tuhan masih bekerja sampai detik ini untuk menyatakan kemuliaan dan kedahsyatannya bagi kita. Katakan haleluya. Jadi saudara, mari kita tetap konsentrasikan diri kita. Yang pertama, untuk kita menanggalkan beban dan dosa kita. Saudara, yang merintang itu buang aja hari. Fokus sama Yesus. Yang kedua, arahkan pandangan kita kepada Yesus. Karena waktu saudara bisa mengarahkan pandangan kepada Yesus, sebenarnya disitulah Dia yang mengawali imanmu dan juga yang akan menyelesaikan imanmu. Yang ketiga, saudara, ayo bertanding dengan tekun. Jangan menyerah. Saudara, orang yang menyerah adalah orang gagal. Tapi orang yang tidak pernah menyerah adalah orang yang berhasil. Dan sebenarnya dia orang-orang hebat. Saudara, kita perlu menjadi orang-orang Kristen. Kita menjadi orang-orang percaya yang memiliki hati yang teguh untuk mempercayai Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita. Biarkan perenungan ini menjadi berkat buat saudara. Dimanapun saudara berada, saya berdoa, biarkan engkau menjadi orang-orang yang terus mengasihi Tuhan dan diberkati Tuhan dalam segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.